bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu semuanya berada dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kamu bisa siapkan buku pelajarannya, buku tulisnya dan alat tulisnya. Kita akan mulai belajar. Nah, sekarang sebelum kita mulai, seperti biasa kita tulis tanggal terlebih dahulu. Nah, tema kita hari ini adalah subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Ya, halaman 53. Itu adalah pembelajaran kita subtema 2 pada buku tematik tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, di sini mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, kelihatan ya bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, kamu masih ingat huruf kapital itu digunakan pada apa saja? Nah, huruf kapital itu kita gunakan untuk nama orang, nama tempat. Kalau minggu lalu kita belajar itu tentang penggunaan huruf kapital untuk nama Tuhan. Nah, hari ini sesuai dengan ini buku, kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital untuk menulis nama diri kita sendiri untuk identitas diri. Apa itu identitas diri? Identitas diri itu adalah kalau kita lahir ke dunia, kita itu dari rumah sakit diberikan surat keterangan lahir namanya. Nah, setelah itu kita juga memiliki namanya akte kelahiran. Kalau kita sudah sekolah, kita diberikan kartu pelajar. Kalau kita sudah bertambah besar lagi jadi mahasiswa, diberikan kartu mahasiswa. Kalau kita sudah menikah, diberikan kartu keluarga. Nah, itu adalah namanya identitas diri seperti yang ada di buku kita. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang yang namanya adalah kartu pelajar, ya. Seperti kita lihat pada pembelajaran 1 pada halaman 54, ya. Dokumen keluarga. Nah, dokumen keluarga itu apa? Dokumen keluarga itu ada ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Seperti buku bank, buku tabungan, itu termasuk dengan surat berharga. Surat-surat rumah, surat-surat perhiasan, itu juga termasuk dengan benda berharga, karena itu masih bisa dijual lagi, ya. Nah, sehingga di sini juga dikatakan dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, kamu sebagai pelajar, apakah dokumen kamu yang berharga? Dokumen kamu itu adalah kartu pelajar. Mungkin anak-anakku sekalian belum mendapatkan, tetapi kamu akan mendapatkan yang namanya adalah kartu pelajar. Kartu pelajar di Regina Selly itu ada seperti ini. Nah, nanti kalau kamu sudah sekolah, nanti mungkin akan dapat kartu seperti ini. Nah, sehingga anak-anak di Regina Selly itu juga memiliki yang namanya adalah kartu pelajar. Atau mungkin kamu di kelas 1 sudah dapat seperti ini. Nah, kartu yang seperti ini yang sudah kamu dapatkan, kamu harus simpan baik-baik. Nah, bagi yang belum mendapatkan kartu ini, kamu bisa nanti tanya sama Miss Cika, ya. Nah, ini adalah jenis surat berharga yang tidak boleh hilang. Ini menandakan bahwa kamu adalah seorang siswa atau seorang pelajar di sekolah Regina Selly. Nah, kalau di keluarga itu namanya ada kartu keluarga, akte kelahiran, ya. Nah, sekarang kita tulis biar kamu tidak lupa.
biar kamu tidak lupa apa saja yang disebut dengan surat berharga. Nah, tadi seperti yang disampaikan ditulis di buku kita, ada itu kartu keluarga, KTP. KTP itu adalah singkatan dari kartu tanda penduduk. Ini dimiliki ketika kita sudah berusia 17 tahun. Kalau kamu belum, ya. Nah, kalau ayah dan ibu pasti sudah memiliki yang namanya KTP, ya. Pasti sudah memiliki yang namanya KTP. Nah, kartu keluarga juga sudah. Nanti kamu bisa tanya ke mama papa, yang mana itu yang disebut dengan kartu keluarga? KTP yang mana? Nah, ya, di situ juga tadi ada ditulis yang termasuk surat berharga itu adalah surat keterangan lahir. Nah, berikutnya ada juga itu adalah akta kelahiran atau akte. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi ini semuanya adalah surat berharga. Nah, tetapi bukan ini yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, tetapi dalam bahasa Indonesia yang kita bahas itu sesuai dengan yang di buku adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital untuk identitas diri, ya, seperti yang ada pada kartu pelajar. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik, ya. Kita perhatikan baik-baik pada buku kita halaman 55, kartu pelajar SD Nusantara. Nah, kita perhatikan yang menggunakan huruf kapital yang mana. Kartu pelajarnya itu semuanya huruf kapital. Kemudian nama awal, kemudian nama, ya. NIS itu apa, Miss? Nah, NIS itu adalah nomor induk siswa. Nah, di sekolah kamu memiliki nomor induk siswa. Nah, kemudian apa lagi? Tempat tanggal lahir. Nah, lihat tempatnya itu menggunakan huruf kapital, tanggal dan lahirnya juga. Kemudian nama tempat di mana kamu dilahirkan. Kemudian alamat. Nah, jalan W. John. Nah, kamu lihat jalannya juga itu awalnya menggunakan huruf kapital. Nah, jadi menggunakan huruf kapital itu tidak hanya pada nama, tidak hanya pada nama tempat, tetapi di kartu identitas ini kita bisa lihat, ya, setiap nama orang harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini di semuanya huruf kapital. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian NIS, nomor induk siswa. Kemudian tanggal, tempat kamu lahir di mana, itu semuanya menggunakan huruf kapital. Nah, kamu bisa mengisi kartu pelajar yang ada di sini sesuai dengan nama kamu. Ya, kemudian kamu bisa tempel juga foto kamu di sini sesuai dengan ukuran ini. Nah, ya, itu adalah penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang perhatikan lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 2 halaman 62. Nah, halaman 62. Nah, di sini kita lihat, amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Nah, kita lihat di sini ada Edo, ada Udin, ada Beni. Nah, di sini ada Ayah membaca.
Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang, awal kata. Nah, sekarang perhatikan nomor 1, namaku Udin. Berarti yang awalnya dengan awal nama orangnya menggunakan huruf kapital, ya. Nomor 2, kakakku bernama Mutiara, ibuku bernama Fatimah, ayahku bernama Rahmat. Nah, sekarang kamu kerjakan, ya, nama kamu siapa? Berarti aku bernama, ayahku bernama, ibuku bernama, dan jangan lupa pergunakan huruf kapital pada awal nama orang. Ya, nama kamu awalnya nama adik, nama ayah, nama ibu, nama kakak, kamu pergunakan huruf kapital pada halaman 63 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kita lihat di sini penggunaan huruf kapital pada bacaan ini. Aku dan keluarga kerja bakti bersama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Nah, kita lihat di sini awal kalimat aku itu sebenarnya adalah siapa? Udin ya. Aku di sini menceritakan Udin, ya, Udin. Nah, nama Udin juga ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Aku juga di sini ditulis dengan huruf kapital. Nah, jadi kalau kamu menulis cerita tentang diri kamu di rumah, boleh menggunakan aku atau saya, boleh juga menggunakan nama kamu sendiri, ya. Nah, sekarang kegiatannya adalah lakukan kegiatan berikut sesuai petunjuk. Coba ceritakan kegiatan kerja bakti yang pernah kamu lakukan bersama teman. Boleh waktu di sekolah, boleh di rumah, boleh ketika kamu berkunjung kemana, boleh kamu ceritakan, ya. Yang kedua, ceritakan yang berhubungan dengan menjaga agar perabot rumah tangga di rumahmu lebih tahan lama. Nah, apa yang kamu lakukan sehingga perabotan kamu itu tahan lama, tidak cepat rusak? Nah, yang ketiga, ceritakan dengan bahasa yang santun. Nah, ini bisa kamu kerjakan di buku menulis PS. Kamu tulis cerita yang pernah kamu lakukan dengan cara bekerja bakti. Boleh dengan teman, boleh dengan keluarga, tetapi temanya adalah menjaga perabot rumah tangga di rumah, ya. Nah, nanti yang sudah selesai kamu bisa kirim ke Miss Cika. Nah, itu adalah yang harus kamu lakukan. Nah, di sini juga, ya, kita bisa melihat, ya, halaman 69, ya. 69 itu adalah merawat benda-benda di rumah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Nah, jadi kamu di rumah tugas kamu apa saja? Contohnya, kalau bangun tidur kamu itu ngapain? Kalau siang hari ngapain? Selesai makan tugas kamu ngapain? Nah, kamu tulis ya. Kamu tulis. Jadi tugasnya itu adalah kamu bisa di menulis PS ya. Satu, menulis tugas atau tanggung jawab ya. Nggak usah banyak deh, 1 sampai 5 saja, 1 sampai 5 ya. Tugas kamu di rumah apa aja. Kemudian yang nomor 2 itu
adalah ceritakan cara kamu merawat Nah, ini tugasnya ya, 1 dan 2, menulis tugas dan tanggung jawab kamu di rumah, kemudian menceritakan cara kamu merawat perabotan di rumah. Nah, ya. Nah, jadi pada hari ini ya, kita bisa membuat rangkumannya bahwa penggunaan huruf kapital tidak nama tempat dan nama Tuhan saja. Ya, tetapi huruf kapital juga digunakan untuk menulis identitas diri. Identitas diri, ya. Nah, jadi huruf kapital itu tidak hanya untuk nama orang, nama tempat, tanggal lahir, atau nama jalan, ya, tetapi huruf kapital itu juga kita gunakan untuk menulis identitas diri kita sendiri, ya, seperti, ya kan, seperti yang di buku tadi itu contohnya adalah nama, tempat, tanggal lahir, ya kan, NIS, alamat. Nah, ini semuanya menggunakan huruf kapital. Dan pada awalnya di sini contohnya nama Siti. Nah, alamatnya juga. Lahirnya di mana? Tempatnya, tempat dulu. Tempatnya di mana? Bandung. Koma, ya. Jangan lupa tanda bacanya juga. NIS ini dari sekolah, alamatnya di mana? Jangan lupa jalan. Menggunakan huruf kapital. Nah, itu penggunaan huruf kapital yang kita pelajari pada identitas diri kali ini. Nah, sekarang kamu bisa kerjakan, ya, kamu bisa kerjakan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ya, kamu bisa kerjakan sampai pada pembelajaran 6. Ini adalah tentang identitas diri, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, ya, menjaga keselamatan itu. Di rumah itu tugas dan tanggung jawab kita di rumah apa saja. Nah, kamu bisa lihat. Nah, di sini juga kamu juga akan menemui tentang tanda baca. Nah, di sini kamu lihat pada halaman 89. Nah, tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya itu apa? Nah, kalimat tanya itu adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya yang digunakan itu apa saja? Nah, sekarang Jessica akan mengulang lagi tentang tanda baca dan kata tanya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kata tanya. Kata
digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu. Nah, apa aja itu kata tanya? Kata tanya itu ada kata tanya yang perlu kita ketahui. Satu, apa, siapa. Ini kita sudah bisa hapus ya, sudah tahu tugasnya ya. Apa, siapa, di mana, berapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita jelaskan. Kata tanya apa itu? Ya, kata tanya apa itu biasanya kita gunakan untuk menanyakan kebutuhan. Contohnya, apa yang kamu butuhkan ketika ingin makan? Ya. Nah, nih kita lihat bersama-sama. Ini pada subtema 1 ya, kita belajar ini ya. Kalau apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalau siapa untuk menanyakan nama. Di mana untuk menanyakan tempat. Kalau berapa untuk menanyakan jumlah. Bagaimana untuk menanyakan kejadian atau peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan sebab dan akibat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Nah, ini adalah kata tanya. Ya, kata tanya yang kita pelajari. Jadi banyak ya. Kalau kita mau menanyakan tentang orang, nah, kita mau menanyakan nama teman kita bilang, siapa nama kamu? Nah, kalau kita melihat teman kita terjatuh dan kita bertanya, kata tanyanya, bagaimana kamu? Kok bisa jatuh? Nah, bisa juga. Nah, mengapa kamu jatuh? Nah, bisa kita tanyakan ya untuk menanyakan sebab akibat atau kejadian. Nah, kalau teman kita ini bertanya, kapan kejadiannya? Nah, jadi ini adalah yang kita gunakan, kata tanya yang kita gunakan. Nah, di sini pada pembelajaran 5 dan 6 ini kita ditanya untuk menggunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu dari kata tanya ini kita membuat kalimat tanya.
Nah, kalimat tanya. Nah, dari kata apa kita bisa membuat apa makanan kesukaanmu. Jangan lupa di setiap akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Nah, nomor 2, contohnya kita dari kata siapa? Siapa yang membuang sampah sembarangan? Nah, jangan lupa tanda tanya. Kalimat tanya itu di akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu kalau kalimat tanya. Nah, sekarang kamu bisa mengerjakan pada halaman 89 yang ayo menulis. Kamu bisa di sini kamu bisa membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya ada pada gambar. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, kapan. Nah, ada 6 pertanyaan kamu bisa tulis di sini ya pada halaman 90. Nah, begitu juga dengan menulis kalimat tanya pada halaman 98, yaitu siapa, di mana. Ada 6 kalimat tanya bisa kamu tulis di buku ini pada halaman 98 dan 99. Nah, permainan-permainan apa saja yang mereka mainkan. Nah, itu untuk pelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 1 sampai 6, subtema 2, tema 8 buku kita. Nah, kalau kamu sudah selesai, kamu bisa share ke Micika. Nanti nilainya bisa Micika share kembali ke kamu. Nah, jadi sudah tahu ya tentang pelajaran kita tentang di tema 8 ini, yaitu adalah penggunaan huruf kapital pada Tuhan atau nama ganti Tuhan, kemudian tanda baca, penggunaan tanda baca. Apa aja itu tanda baca, penggunaan tanda baca? Tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Nah, kalau tanda titik itu berarti sudah selesai. Kalau tanda koma itu berarti belum selesai, masih menggantung ya. Kalau tanda seru berarti digunakan untuk kalimat perintah. Kalau tanda tanya ketika kita bertanya. Nah, sekarang pada hari ini kita belajar tentang penggunaan huruf kapital pada identitas diri, pada diri kita. Nah, nama saya adalah, tempat tanggal lahir saya. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga belajar tentang cara atau menulis kalimat tanya dari kata tanya yang sudah kita pelajari. Nah, semoga penjelasan Micika ini dapat kamu mengerti. Nah, sampai bertemu minggu selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.